Jaksa kasih bocoran soal berkas kasus Ferdy Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kejagung RI membuka kemungkinan Irjen Ferdy Sambo disidang dalam satu dakwaan, sebab dua perkara yakni pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice yang menjerat Ferdy Sambo terjadi dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. Kemungkinannya ada dua berkas perkara, bisa digabungkan dalam satu surat dakwaan tapi berdasarkan kewenangan penuntut umum, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Selain kewenangan jaksa penuntut umum, penggabungan dua berkas perkara Ferdy Sambo menjadi satu dakwaan ini juga bisa dilakukan penyidik kepolisian. Kalau misalnya perkara itu ada dua, oleh penyidik kemudian dua bekas perkara itu digabungkan juga boleh karena berkaitan dalam satu peristiwa perkara, ungkapnya. Kendati begitu, Ketut menyebut pihaknya belum membicarakan lebih lanjut atau mengarahkan adanya penggabungan dua berkas perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice Ferdy Sambo menjadi satu dakwaan. Kita belum sampai mengarahkan seperti itu, P18, P19 itu hanya terkait dengan kelengkapan dari perkara yang sudah pembunuhan berencana, untuk menggabungkan itu kewenangan penyidik dan kita bisa jadikan satu perkara, berdasarkan kewenangan penuntut umum tadi, kata Ketut. Namun, Ketut menilai konsep penggabungan dua perkara menjadi satu dakwaan ini sebagai langkah yang baik, sebab dapat memudahkan penuntut umum dalam mengadili perkara saat naik ke persidangan. Dengan konsep begini, karena ini berkaitan dengan satu dan yang lain, satu rangkaian peristiwa yang sama lebih mudah jika dijadikan satu perkara, jelasnya. Sebagai informasi, Irjen Ferdy Sambo terjerat dalam dua perkara. Pertama, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain Sambo, ada 4 orang lainnya yang ikut menjadi tersangka diantaranya, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kemudian, untuk perkara kedua yang menjerat Ferdy Sambo adalah obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, ada 6 anggota Polri yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka antara lain, AKP Irfan Widianto Kasubnit I Subdit 3 di Tipidum, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Mantan Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden Bebiro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Pes Kasubag Riksa Bangga Etika Rowa Prof Div Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan PS Kasubag Audit Bangga Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri Kompol Cuk Putranto. Mereka disangkakan dalam pasal 49 Jo, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.